Balapan sprint Valencia adalah sprint terakhir musim ini. Salah satu yang jadi sorotan adalah bagaimana Yamaha V4 akan menjadi motor yang ditunggu performanya tahun depan. Namun dengan hasil ujian berkali-kali yang masih jauh dari harapan, Yamaha malah berani menjanjikan motor ini bakal kompetitif untuk Fabio Quartararo dan bahkan katanya bisa menyetarai pabrikan Eropa. Yang benar. Dan juga ada kabar dari Jorge Martin nih, salah langkah dikit aja dia bisa pensiun dari MotoGP. Wah, bahaya juga ya. Dan ada Marc Marquez yang merasakan aneh pada cederanya. Aduh, kabar burukkah? Kita bahas. Di Valencia, suasana di dalam garasi Yamaha terasa tegang. Bukan hanya karena balapan penutup musim, tapi karena masa depan seluruh proyek Yamaha MotoGP sedang dipertaruhkan. Di depan mereka berdiri prototipe V4 baru, motor yang digadang-gadang bisa membawa Yamaha kembali sejajar dengan Ducati dan Aprilia. Namun, di balik harapan besar itu, kenyataan pahit mulai muncul satu persatu. Motor ini belum mendekati level yang mereka butuhkan. Dan Yamaha sendiri mengakui bahwa V4 baru akan kompetitif setelah paruh kedua musim 2026. Fabio Quartararo menyaksikan semuanya dengan tatapan penuh keraguan. Di tengah kesibukan akhir pekan dan kehadiran Augusto Fernandez dalam wildcard ketiganya, fokus seluruh tim justru tertuju pada satu pertanyaan. Berapa lama lagi Yamaha harus menunggu untuk kembali menjadi kekuatan pemenang? Ketegangan memuncak ketika Massimo Meregali akhirnya mengatakan sesuatu yang selama ini coba dihindari. Kepada jurnalis Lois Sudebi, dia mengungkapkan bahwa Yamaha tidak menargetkan hasil besar di awal 2026. Tidak saat musim dingin berakhir, tidak ada seri pembuka, dan bahkan tidak dalam paruh pertama musim. 6 bulan pertama 2026 sepenuhnya akan menjadi fase pengembangan, bukan fase performa. Sudebi merangkum dengan jelas bahwa Yamaha baru berani mengincar hasil besar ketika musim memasuki paruh kedua tahun depan. Pernyataan itu menggema seperti petir di dalam garasi Yamaha dan efeknya paling terasa bagi Quartararo. Sejak menjadi juara dunia 2021, grafik performanya terus meluncur turun. 5 kemenangan dan 10 podium pada 2021 berkurang menjadi 8 podium pada 2022, lalu 3 di 2023 dan 0 pada 2024. Dan hanya 1 podium dari 21 balapan pada 2025. Penurunan itu menjadi bukti betapa Yamaha tertinggal sejak pabrikan lain menyempurnakan mesin V4 dan aerodinamika mereka. Quartararo sendiri mengatakan bahwa keinginannya untuk menang kini lebih besar daripada apapun. Sebuah sinyal keras mengingat dia menutup musim ini hanya di posisi ke-9 klasemen yang sudah mulai memberi tanda bahwa jika tidak ada kemajuan nyata, dia mungkin mempertimbangkan jalan keluar dari Yamaha. Di sisi teknis, kondisi V4 Yamaha pun belum memberi alasan untuk optimis dalam waktu dekat. Augusto Fernandez yang memimpin pengembangan motor itu di Valencia mengaku bahwa V4 masih memiliki masalah yang sama seperti sebelumnya. Dalam latihan, dia mengakhiri hari di posisi ke-20, tertinggal lebih dari 1 detik dari Pedro Acosta dan sempat mengalami kecelakaan di putaran ketiga. Motor membawa rangka baru dibandingkan versi terakhir di Malaysia, yang memang terasa sedikit lebih baik. Tapi tetap belum menyentuh inti persoalan, bagian depan motor yang tidak stabil. Menurut Fernandez, masalah ini muncul di Sepang, muncul lagi di Valencia dan kenyataan bahwa masalah konsisten justru dianggap hal positif. Setidaknya, Yamaha tahu bahwa ini bukan masalah yang spesifik sirkuit, melainkan akar yang harus diselesaikan. Fernandez mengatakan rangka baru tidak memiliki hal negatif, tapi masih jauh dari jawaban yang dicari Yamaha. Ia menyebut bahwa paket ini seperti tambalan, memperbaiki satu hal tapi muncul masalah lain. Dia mengakui bahwa Yamaha belum memiliki setup dasar untuk motor ini. Mereka masih mencoba perubahan sentimeter setiap sesi dengan harapan menemukan sesuatu yang bisa memberikan arah pengembangan yang benar. Hingga sasis yang benar-benar baru datang, bukan sekedar revisi kecil. Situasinya akan tetap seperti ini. Kondisi ini semakin memperjelas gambaran besar yang dihadapi Quartararo. Ketika dia memperpanjang kontrak, dia percaya proyek teknis yang dipimpin oleh Max Bartolini dan tentu pada nilai kontrak yang menggiurkan. Namun setelah Yamaha bermitra dengan Pramac sekalipun, Fabio belum merasakan peningkatan nyata. Pernyataan Meregali tentang timeline 2026 justru menjadi titik yang paling menekan. 3 musim tanpa kemenangan sudah cukup menyakitkan. Jika masuk musim keempat tanpa prospek yang jelas, batas kesabarannya mungkin benar-benar mencapai titik akhir. Oleh karena itu, musim dingin tahun ini menjadi penentu masa depannya. Tes hari Selasa,
Sesi tambahan hari Rabu, serta sentuhan pertama Quartararo pada V4 adalah momen yang mungkin akan menentukan apakah dia bertahan atau memutuskan mencari jalan baru. Yamaha tidak lagi berusaha menutupi kenyataan. Mereka menjanjikan V4 akan segera setara Ducati atau Aprilia, tapi semuanya membutuhkan waktu panjang dan proses yang melelahkan. Sementara itu, satu pertanyaan terus bergema di pedok dari garasi ke garasi. Akankah Quartararo masih ada di sana ketika Yamaha akhirnya menemukan jawaban? Menurut teman-teman, gimana? Berita kedua, balapan di Valencia ini bisa menjadi balapan yang sangat menentukan. Karena bisa jadi jika salah langkah Jorge Martin akan pensiun dari MotoGP. Wah, kenapa? Balapan di Valencia tahun ini tidak hanya menutup musim, tapi juga menjadi titik balik terbesar dalam karir Jorge Martin. Bagi sang juara dunia bertahan yang baru kembali dari cedera, setiap lap, setiap belokan, dan setiap keputusan di akhir pekan ini membawa konsekuensi yang jauh lebih besar daripada sekedar hasil klasemen. Baginya, satu kesalahan kecil saja bisa berarti akhir dari petualangannya di MotoGP. Martin datang ke Valencia dalam kondisi yang jauh dari ideal. Setelah mengalami patah tulang selangka di Motegi dan 4 cedera dalam satu musim, dia bahkan mengaku baru menyentuh motor lagi kemarin. Bukan motor MotoGP, tapi hanya skuter pedok, dengan tubuh yang masih di angka 60-70%. Dia sadar betul bahwa akhir pekan ini bukan tentang kecepatan atau posisi, ini tentang bertahan hidup. Dokter sudah memberi peringatan keras, satu kecelakaan lagi bisa berdampak sangat besar pada masa depan fisiknya. Martin tidak merahasiakan hal itu. Dia berkata apa adanya bahwa jika dia jatuh lagi, tubuhnya mungkin tidak akan mampu menerima kerusakan tambahan. Inilah yang membuat Valencia berubah menjadi ujian mental dan fisik tersulit yang pernah dia hadapi. Dia terus berlomba tanpa benar-benar balapan. Di sesi latihan Jumat, Martin berkendara dalam mode aman total. Tidak ada serangan waktu, tidak ada upaya mengejar Q2, tidak ada dorongan nekat seperti biasanya. Dia hanya memastikan satu hal, tetap berada dalam batas waktu 107% agar bisa lolos dalam balapan hari Minggu. Fokusnya hanya pada putaran stabil, sekedar menjaga ritme tanpa resiko. Dia sempat berada di posisi kedua-dua, tapi tetap hanya 1,1 detik dari waktu terbaik Pedro Acosta. Bukti bahwa kecepatannya masih ada, tapi tidak boleh dilepaskan sepenuhnya. Yang paling sulit justru menahan diri. Di saat semua catatan waktu terpampang di layar, saat para pembalap lain mendorong batas mereka, naluri Martin ingin ikut mengejar. Namun dia mengingat satu hal dari dokternya. Kalau kamu jatuh lagi, itu bisa menghancurkan masa depanmu. Setiap kali dia merasa mulai memaksakan diri, dia langsung masuk pit. Mengambil napas, menenangkan diri, lalu keluar lagi dengan hati-hati. Yang membuat akhir pekan ini lebih menekan adalah fakta bahwa Martin harus menjalani penalti long lap ganda akibat insiden sprint Motegi. Insiden yang justru membuatnya cedera. Dia tahu betul bahwa untuk bisa menutup musim dengan utuh, dia tidak boleh membuat kesalahan sekecil apapun. Martin bahkan mengungkapkan bahwa yang dia pikirkan bukanlah podium atau posisi start, melainkan angka 107%. Kemarin dia sampai menghitung ulang apakah kecepatannya cukup untuk sekedar lolos ke balapan. Dia sadar bahwa memaksakan diri mengejar Q2 bukan hanya sia-sia, tapi juga bisa menjadi bencana besar. Karena itu, akhir pekan ini dia tidak membandingkan dirinya dengan siapapun. Fokusnya hanya satu, masa depannya sendiri. Dengan pendekatan seaman itu, Valencia menjadi balapan MotoGP penuh ketujuh yang bisa dia ikuti sepanjang musim 22 ronde ini. Sebuah angka yang menunjukkan betapa kacau dan berat musimnya berlangsung. Sementara itu, rekan setimnya Marco Bezzecchi tampil impresif dengan Aprilianya dan kondisinya semakin membaik dan membaik setiap harinya. Namun bagi Martin, hasil akhir pekan ini bukan tentang podium atau kecepatan. Yang menentukan adalah apakah dia bisa melewati garis finish minggu ini tanpa insiden. Karena dari semua balapan yang pernah dia ikuti, justru inilah yang paling mungkin menentukan. Satu langkah salah di Valencia bisa membuat Jorge Martin bukan hanya kehilangan musim 2025, tapi kehilangan tempatnya di MotoGP selamanya. Berita ketiga, ada kabar aneh nih dari sang juara dunia, Marc Marquez. Marc Marquez kembali hadir di pedok MotoGP untuk Grand Prix Valencia tanggal 14-16 November. Namun bukan sebagai pembalap yang turun ke lintasan, sang juara dunia 2025 itu justru menyaksikan akhir musim dari pinggir trek. Sebuah situasi yang diakui terasa agak aneh setelah cedera terbarunya memaksanya absen sejak kecelakaan di MotoGP Indonesia. Marquez mengalami insiden dengan Marco Bezzecchi pada lap pertama di Mandalika pada Oktober lalu. Sejak itu, dia tidak lagi mengendarai Desmos Edisi GP milik Ducati, dan baru akan kembali naik motor pada tes Sepang Februari mendatang. Padahal, hanya seminggu sebelum kecelakaan tersebut, dia baru saja mengamankan gelar juara dunia ke-7 di kelas utama, menjadikan momen itu seharusnya sebagai periode perayaan, bukan pemulihan. Berbicara kepada siaran langsung MotoGP saat Free Practice 2, Marquez mengungkapkan campuran rasa syukur dan kejanggalan yang dia rasakan. Baginya, waktu cedera ini terasa ironis namun tetap membawa sisi positif. Memang benar, cedera itu datang di saat kita seharusnya merayakan. Tapi di sisi lain, cedera itu datang di momen terbaik karena semuanya sudah ditutup. Dia menambahkan bahwa situasi ini tidak akan mengurangi cara dia merayakan gelar juara dunia yang sudah dia pastikan di Jepang.
Marquez memilih bersikap lebih hati-hati, dia tidak ikut serta dalam tes Valencia. Sebuah keputusan yang dipengaruhi pengalaman pahitnya pada 2020 ketika dia mencoba mempercepat pemulihan dan justru memperparah kondisi fisiknya. Kali ini dia ingin kembali ke lintasan dengan kondisi bahu kanan yang benar-benar siap. Cedera terbaru ini berada pada area yang sama dengan cedera lamanya, yang bahkan pernah membuatnya harus menjalani operasi besar pada akhir 2019. Proses pemulihan menurut Marquez berjalan semakin baik. Dia sudah mulai tahap awal rehabilitasi minggu ini, tapi tetap menekan pentingnya kesabaran. Dia memperkirakan butuh 2 hingga 3 minggu lagi sebelum tulangnya benar-benar pulih. Baru dia bisa meningkatkan intensitas latihannya. Yang terpenting adalah cedera baru ini tidak mempengaruhi cedera lama, tegasnya. Dengan kondisi yang terus membaik dan pemulihan yang lebih terkontrol, Marquez memastikan dirinya akan kembali dalam kondisi optimal untuk menyambut musim 2026. Kehadirannya di Valencia menjadi pengingat bagaimana musim ini berakhir secara tidak biasa bagi sang juara dunia. Sementara bagi para pembalap lainnya justru menutup tahun dengan persaingan sengit. Marquez justru menutupnya dengan ketenangan, fokus pada pemulihan dan keyakinan penuh bahwa tahun depan dia akan kembali dengan kekuatan besar lagi di MotoGP. Nah, pertanyaannya nih sekarang, kalau pengembangannya tidak ada Marquez, akan bertumbuh pada siapa? Menurut teman-teman, siapa nih? Alex Marquez atau Pecco Bagnaia? Coba komen.